daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah-daerahnya kecil. Nah, ada satu lagi ejaan yang masih belum diperbaiki. Coba yang mana? Dibayar itu mungkin harusnya disambung. Ya, betul. Penulisan dibayar itu penulisannya disatukan. Kenapa? Karena bayar itu adalah kata kerja. Oke, sekarang itu sudah. Sekarang kita lanjut yang kedua. Sumber pendapatan daerah sampai ke sini. Nah, coba sekarang silakan coba sama Sukma. Coba Sukma. Maaf Bu, gimana ya Bu? Nomor yang 2. Sinyal saya. Sinyalnya kurang bagus ya? Iya Bu. Coba sama ini deh, Desi. Coba Desi. Saya Bu. Ya, sampai terakhir aja sih deh, sampai sini deh sih, sampai berlaku. Coba yang Desi tahu kesalahannya di mana aja. Yang lain boleh menambahkan. Bu, ada di itu Bu. Coba. Mau Desi dulu apa yang menambah dulu? Desi dulu aja Bu, Desi dulu. Dulu. Tanda komanya. Gimana? Tanda koma Di yang pengembangan potensi daerah. Oke. Ada lagi? Bisa menambahkan Bu. Mungkin yang itu Bu, dan lain-lain pendapatan yang sah itu sah SAH. Betul. Lalu? Terus itu mungkin bisa diganti dengan pendapatan lain yang sah Bu. Pendapatan lain yang sah, betul. Karena waktu itu kita bahas perbedaan dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya ya perbedaannya. Kalau dan lain-lain itu berarti bentuknya lain, berbeda. Sama ini juga memang lain. Kemudian kalau yang seterusnya kan halaman 1, halaman 2 dan seterusnya gitu ya. Kalau yang dan sebagainya itu berarti serupa. Nah, berarti boleh menggunakan dan pendapatan lain yang sah, boleh seperti itu. Ada lagi? Pendapatan asli daerah itu Bu. Pendapatan ya, pendapatan. Perdapatan atau pendapatan sih? Pendapatan Bu. Ya. Lalu apa lagi? Sumber pendapat itu mungkin Bu, jadi sumber pendapatan. Betul. Ada lagi? Tanda bacanya nih? Terdiri dari itu Bu. Ya, terdiri dari mana? Terdiri pendapatan. Oke, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah. Oke. Lalu ke bawahnya ya, betul, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Sumber pendapatan yang merupakan hasil pengembangan potensi daerah dapat disebut sebagai pendapatan asli daerah. Ahmad Yani menyebutkan, nah di sini, sebelum bahwa boleh menggunakan tanda koma? Tidak boleh, Bu. Ya, jadi sebelum bahwa karena ketika itu tidak perlu, sebelum dan sesudahnya tidak perlu menggunakan tanda koma. PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah di sumber-sumber dan dalam wilayahnya sendiri. Nah, wilayahnya sendiri perlu menggunakan nyahnya juga tidak? Sendiri, nyahnya itu kan sudah sendiri gitu ya. Nyahnya itu termasuk kepemilikan, sendiri juga kepemilikan. Oleh karena itu boleh dihilangkan salah satunya. Ya. Yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Cukup seperti itu saja sih perbaikannya. Nah, saya mau bahas yang proposal itu ya. Sebentar, ini sebelum proposal itu
ini deh terakhir. Ini sebenarnya banyak tapi waktunya nggak cukup, kurang banyak ya. Nah, ini deh di terakhir nih di sini nih. Yang bagian penutup deh. Kesalahan apa yang ada di dalam penutup ini? Coba sama Vira deh, Vir. Coba Vira dibantu sama yang lain ya, biar cepat. Ini udah 43. Coba Vir, dari saran sampai diminimalisir. BPHTB-nya besar, Bu. Ya, lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Yang di nomor 1 itu seharusnya tidak boleh langsung kata kerja, bukan, Bu? Kenapa? Tidak boleh langsung kata kerja. Ya. Jadi harusnya di sini apa? Diberikan konjungsi. Konjungsi, contohnya? Gimana? Coba ada yang bisa menambahkan ini? Ayo, yang lainnya. Menambah. Coba. Mungkin itu dikasih subjek, Bu. Lalu tentangnya itu dihilangkan. Oke, ini berarti kenapa salah karena ini bukan kalimat lengkap ya, dia tidak memiliki subjek ya, dia tidak memiliki subjek. Kalaupun dia tidak mau menggunakan subjek, maunya seperti ini saja, berarti penulisannya gimana? Huruf M-nya jadi kecil dulu. Kenapa, Dit? Kemarin kan yang titik 2 tanpa subjek itu hurufnya bukan diawali dengan kapital. Iya, betul ya. Oke, sekarang kita bahas saja ya biar agak cepat. Jadi di bagian penutup yang perlu teman-teman ketahui itu adalah simpulan dan saran. Banyak sekali orang yang menuliskan adalah kesimpulan dan saran. Nah, kalau kesimpulan itu kan menuju kesimpulannya. Oleh karena itu yang tepat penulisannya adalah simpulan dan saran. Ini sudah tepat simpulan dan saran. Nah, lalu bagian saran ini ada beberapa penulisan yang tidak sesuai. Penulisan tanda titik 2, penulisan huruf kapital, penulisan ejaan, dan pilihan kata. Kita lihat ya. Berdasarkan pembahasan pada bab 3, koma karena itu adalah anak kalimat. Penulisannya kecil, jangan menggunakan huruf kapital. Karena di sini adalah kata ganti orang pertama. Dalam konteks KTTA ini si penulis kata ganti orang pertama. Penulis memberikan saran terkait optimalisasi BPHTB Tangerang Selatan, titik 2. Nah, sedangkan penggunaan titik 2, waktu itu kita pelajari adalah pernyataan lengkap yang diikuti dengan pemerincian. Contoh misalnya, pernyataan lengkap itu adalah pernyataan yang memiliki subjek dan predikat. Saya membeli barang-barang elektronik, boleh menggunakan tanda titik, boleh menggunakan tanda titik 2. Kenapa? Kalau saya subjek membeli predikat sudah pernyataan lengkap. Barang-barang elektronik ini memerlukan uraian, jadi boleh menggunakan tanda titik 2. Tapi kalau konteks kalimatnya saya membeli lemari, kursi, nah itu tidak perlu menggunakan titik 2 setelah membelinya. Nah, kalau di sini konteks seperti ini berarti penulis subjek memberikan predikat. Sudah ada pernyataan lengkap terkait optimalisasi BPHD Tangerang Selatan. Ini tidak ada uraiannya, tidak ada pemerinciannya. Oleh karena itu, di sini boleh digunakan tanda titik. Kalaupun mau menggunakan tanda titik 2 sebagai berikut. Nah, sebagai berikut baru menggunakan titik 2. Gitu ya. Jadi, ini adalah pernyataan lengkap tapi tidak diikuti dengan perincian karena kalau titik 2 di sini tidak tepat. Boleh menggunakan tanda titik, boleh. Kalau titik di sini berarti di sini harus diawali oleh subjek. Nah, kalau mau menggunakan tanda titik 2 berarti boleh menggunakan sebagai berikut. Pemerinciannya sebagai berikut titik 2. Nah, karena ini adalah menyosialisasikan tentang pembayaran bla 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 sampai diminimalisir, tidak ada subjeknya, maka penulisannya di sini harus kecil dan tidak diikuti dengan tanda titik. Kalau di sini mau menggunakan huruf kapital, maka harus dimunculkan subjeknya. Misalnya penulis menyosialisasikan tentang bla bla bla. Ya, jadi di sini kecil, kenapa? Karena tidak ada subjeknya dan di sini tidak perlu menggunakan tanda titik.
Nah, karena ini kan bukan kalimat utuh ya, bukan kalimat sempurna. Itu dari segi kalimatnya. Kemudian selanjutnya dari segi pilihan katanya. Menyosialisasikan, apakah sudah tepat menyosialisasikan atau mensosialisasikan? Mensosialisasikan ya, Bu? Apa? Mensosialisasikan. Menyosialisasikan. Jadi menyosialisasikan atau mensosialisasikan. Coba diingat lagi perbedaannya seperti apa. Jadi kalau saya jelaskan bahwa me bertemu dengan kata dasar KTSP atau PTSK, KTSP lah ya, maka itu akan luluh. Tapi tidak semuanya akan luluh. Ya, ada dua yang perlu teman-teman ingat. Ada yang luluh dan ada yang tidak luluh. Yang luluh konteksnya apa? Apabila bertemu dengan KTSP yang diawali oleh konsonan dan vokal. Misalnya sapu, S itu dari S, ya berarti sapu itu rincian katanya bunyinya adalah sapu, S-A, sapu berarti konsonan vokal. Nah kalau konsonan vokal itu luluh berarti menyapu bukan mensapu. Kalau yang tidak luluh itu maka diawali oleh konsonan-konsonan. Contohnya dari T, transfer. Mentransfer T sama R itu adalah transfer. Nah, dalam konteks ini, apakah luluh atau tidak? Mensosialisasikan atau menyosialisasikan? Luluh, Bu, sepertinya. Luluh ya, menyosialisasikan karena kata dasarnya adalah sosial. Sosial itu diawali oleh S dan O. Vokal dan konsonan dan vokal. Oleh karena itu menyosialisasikan benar. Pembayaran, ya, menyosialisasikan pembayaran. Kenapa tidak ada tentangnya? Karena ini diikuti oleh objek ya, betul. Kalau ada subjeknya, penulis menyosialisasikan pembayaran. Kalau tentang kan membentuk keterangan, sedangkan kan itu diikuti oleh objek, betul. Menyosialisasikan pembayaran pajak BPHTB-nya besar guna menumbuhkan kesadaran atas pentingnya kontribusi masyarakat terhadap penerimaan pajak daerah. Nah, di sini tidak perlu menggunakan tanda koma sehingga penyelewengan pajak dapat diminimalisir. Apakah sudah tepat penulisan diminimalisir? Belum, Bu. Belum, Bu. Yang tepatnya apa? Minimalisasi. Diminimalkan atau diminimalisasi. Seperti itu ya. Jadi kesalahan-kesalahannya harus diperhatikan. Nah, dalam ujian juga seperti ini. Ya, bisa jadi nanti muncul contoh-contoh seperti ini yang harus teman-teman analisis, misalnya, oh ini penggunaan tanda titik duanya sudah benar atau tidak, di sini benar atau kapital atau tidak, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi harus diingat lagi materi-materi yang sebelumnya. Nah ini sudah ya, saya stop share saja, ada sekitar 10-15 menit lagi, saya akan tampilkan contoh proposal yang sudah teman-teman buat. Nah, tapi bukan yang diambil dari kelas ini ya. Jadi saya ambil contoh proposal yang kira-kira banyak sekali yang harus kita bahasnya atau yang banyak sekali salahnya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini sudah benar. Nah, kira-kira dengan tanda merah ini kesalahannya di mana? Ada kesalahan apa di sini? NPM atau NIM itu perlu menggunakan tanda titik dua atau tidak? Tidak perlu. Tidak perlu. Sama dengan NIP itu juga tidak perlu. Jadi tidak perlu ada tanda titik atau titik dua gitu ya. Jadi perlu diperhatikan itu sedetail itu. Kemudian selanjutnya di sini. Nah, kesalahan di sini apa? Coba cek lebih dekat, itu kesalahannya apa? Tanda koma sebelum SE, Bu. Ya, betul. Tanda koma sebelum SE itu juga harus diperhatikan. Jadi penggunaan tanda titik, koma juga harus diperhatikan. Nah, kalau yang ini adalah halamannya nih. Halamannya di dalam KTTA itu penulisan ini juga harus diperhatikan. Halaman yang tidak menggunakan angka tapi menggunakan huruf seperti ini berarti Times New Roman ya harusnya. Tapi kalau ini masih Calibri. Kemudian, nah dalam penulisan daftar isi nanti sebenarnya ini juga tidak disalahkan. Ini juga tepat. Jadi penulisan A, B, C, D, E, F, G gitu. Berarti kalau dia punya subab, subabnya 1. Si 1 punya subab, subabnya A. Si A punya subab, subabnya 1 dalam kurung. Si 1 dalam kurung, subabnya A dalam kurung. Jadi kalau punya subab.
Nah, tapi kalau di PKN STAN tidak menggunakan A, B, C sampai H seperti ini, tapi menggunakan angka. Misalnya bab 1, 1.1. Nah, dia kalau nanti dia mempunyai subbab berarti 1.1.1. Ada subbab lagi 1.1.1.1 gitu ya. Jadi penulisannya menggunakan angka bukan menggunakan huruf. Nah, apakah ini salah? Tidak. Tapi kan teman-teman menulis KTTA sesuai dengan pedoman di PKN STAN, maka disesuaikanlah penulisannya. Seperti itu. Jadi bukan menggunakan huruf tapi menggunakan angka. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini bagian utama proposal. Nah, ini saya tambahkan nih warna kuning. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah penulisan paragraf. Nah, waktu itu kita sudah bahas bahwa satu paragraf itu harus memiliki satu ide pokok atau satu informasi saja. Nah, ini satu paragrafnya sampai satu halaman. Nah, berarti satu halaman ini harus membahas tentang gambaran umum hutan mangrove saja. Jangan sampai ada informasi yang lain. Kalau satu halaman ini membahas fungsi hutan mangrove, maka paragrafnya akan disebut sebagai paragraf yang tidak memiliki ide pokok 2 atau informasi ganda. Ya, jadi satu paragraf hanya boleh memiliki satu informasi. Jangan sampai satu paragraf penuh ini isinya 2 informasi. 1 tentang definisi hutan mangrove, 2 tentang jenis fungsinya. Ya, jadi ini satu paragrafnya panjang, satu lembar. Kita lihat apa kesalahannya. Kesalahan yang pertama adalah penulisan ini ya, sumber daya di spasi, kemudian manusia baik katanya yang secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu masyarakat tidak maupun masyarakat mangrove bla bla bla. Nah, kita bahas dari sini sampai sini saja. Ini adalah kutipan. Ini adalah kutipan tidak langsung. Nah, yang pertama si penulis dia berarti melakukan parafrase dan menuliskan kembali apa yang dia pahami ke dalam KTTA ini. Nah, tapi sayangnya banyak sekali penulisan yang tidak tepat. Contoh misalnya penulisan sumber daya dan penulisan koma nih. Ini adalah dia menggunakan konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu ketika menggunakan konjungsi ini maka dia harus berpasangan dengan konjungsi sebelumnya. Contoh misalnya baik berpasangan dengan maupun, tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga bukan hanya berpasangan dengan melainkan gitu ya, dan perlu menggunakan tanda koma. Kalau seperti ini maka kalimatnya menjadi bagi kehidupan manusia baik. Nah, harusnya bagi kehidupan manusia, koma, baik secara langsung, koma, maupun tidak langsung. Titik, gitu ya. Selain itu, bisa dirasakan baik oleh masyarakat tinggal di daerah kawasan hutan mangrove, koma, maupun masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan hutan mangrove. Jadi, seperti itu. Penulisan tanda koma, penulisan konjungsi harus diperhatikan. Nah, dia mengutip. Setelah mengutip ini, dia mengutip lagi. Nah, sampai sini ya. Jadi, dua-duanya mengutip. Nah, harusnya setelah selesai mengutip, si kutipan ini jangan dibiarkan begitu saja. Kita harusnya tambahkan teman-teman di sini berupa kata-kata sendiri sebagai kata-kata penyambung. Asalnya kan ini seperti ini kalimatnya. Jadi hutan mangrove adalah, hutan mangrove adalah, hutan mangrove adalah, jadi tidak seperti itu. Kalau teman-teman masih ingat tentang bab penulisan paragraf, bahwa si paragraf itu harus memiliki kohesi dan koherensi antar kalimat. Alat kohesi dan koherensi itu kan ada substitusi, ada konjungsi gitu ya. Kemudian ada preposisi dan ada yang lainnya. Boleh dibaca lagi tentang bab si paragraf. Di sini boleh misalnya kita menambahkan. Selain itu dapat dipahami bahwa selain itu hutan mangrove juga memiliki peran gitu. Jadi jangan sampai kalimat satu dengan kalimat yang lain itu tidak punya penyambungnya, tidak punya penghubungnya. Sedangkan ciri kalimat itu harus keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Jadi selain itu hutan mangrove juga memiliki peranan, yaitu hutan mangrove sebagai habitat satwa, baik bagi satwa yang ini maupun satwa yang lainnya. Ya. Sebentar.
Ya, gitu ya. Jadi harus ada keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, selain itu hutan mangrove memiliki ini juga ya sebagai habitat satwa baik, baik satwa daratan, amfibi gitu ya. Nah, dia menggunakan baik tapi dia tidak menggunakan maupun gitu. Jadi ini tidak tepat. Ini sudah ya kesalahannya sama. Lalu sudah dia mengutip sampai sini. Nih, berarti dia ini kutipan sampai sini nih semuanya. Ini kutipan semuanya, belum ada kata-kata sendirinya. Nah, baru di sini dia mengungkapkan dengan kata-kata sendiri. Tapi kata-kata sendiri yang ini yang ini tuh adalah berbeda dari informasi yang dia kutip. Nah, jadi ini namanya sintesis. Nah, harusnya di sini langsung jangan hutan mangrove lagi. Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa hutan mangrove merupakan, penjelasannya adalah penjelasan yang kita uraikan dari kutipan di atas. Nah, dari kutipan di sini. Ya, jadi di bawah ini adalah kata-kata sendiri, penjelasan yang kita uraikan dari kata-kata di atas. Nah, dengan begitu kan jelas. Fungsi kutipan itu adalah menambah informasi atau memperkuat asumsi kita tentang si hutan mangrove. Keberadaan kutipan di sana berarti digunakan. Nah, kalau seperti ini contohnya keberadaan kutipan itu ya udah asal mengutip saja, tidak ada fungsinya buat KTA kalian gitu, KTA teman-teman. Jadi gitu. Ini kesalahan di sini bahwa dia mensintesiskan atau bukan dari kutipan sini. Boleh tidak menambahkan informasi dari kutipan ya boleh gitu ya. Tapi bagaimana kita menyambungkan bahwa kutipan-kutipan ini sangat membantu menerangkan tentang definisi hutan mangrove. Jadi kesalahannya seperti itu. Ini yang pertama. Jadi teman-teman juga harus diperhatikan ya setiap paragraf. Ini paragraf pertama. Paragraf kedua, dia membahas tentang fungsi dan manfaat hutan mangrove. Ini saya tambahkan ya, warna kuningnya asalnya tidak ada. Nah, dari sini sampai akhir dia tentang fungsi manfaat hutan mangrove. Nah, tapi tidak memiliki kepaduan paragraf. Kita lihat ya. Ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam wilayah pesisir yang mempunyai hutan manfaat yang sangat besar. Fungsi hutan mangrove dibagi menjadi 3 golongan. Dia menyatakan bahwa fungsi ada 3 golongan. Yang pertama fisik, biologis, dan ekonomi. Nah, dia akan menarik tentang, tadi kan judulnya tentang pendapatan pajak di hutan mangrove. Nah, di sini langsung menjelaskan fungsi utama sebagai penyeimbang ekosistem. Nah, harusnya di paragraf selanjutnya dia menjelaskan tentang fungsi secara fisik dijelaskan apa. Fungsi secara biologis dijelaskan seperti apa. Dan yang terakhir fungsi ekonomi itu penjelasannya seperti apa gitu ya. Tapi di sini tidak memiliki kepaduan antara paragraf. Kalimat ini tidak menjelaskan kalimat sebelumnya. Ini informasi baru lagi. Nah, ya. Kemudian ini langsung ekosistem mangrove. Ini juga tidak menjelaskan kalimat sebelumnya. Nah, oleh karena itu memang ini membahas tentang ekosistem mangrove. Tapi perlu diingat bahwa paragraf ini teman-teman sedang membahas tentang fungsi dan manfaat hutan mangrove. Jadi kalau membahas tentang fungsi, jelaskan tentang fungsi saja, jangan yang lain. Karena akan tidak padu. Ya. Baru setelah membahas perekonomian ini, nanti ditarik ke dalam judulnya. Misalnya bahwa di dalam hutan mangrove juga bermanfaat bagi ekonomi. Nantinya akan dibuka sebagai tempat wisata. Nah, tempat wisata itu akan menghasilkan pendapatan daerah. Kemudian nanti teman-teman akan membahas pajaknya atau penghasilannya sesuai dengan judul tadi. Dengan begitu kan logika berpikirnya sistematis dari umum ke khusus seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahannya seperti itu. Saya harap teman-teman cek lagi ya nanti paragrafnya apakah sudah padu atau tidak. Kesalahannya banyak di situ. Kemudian penulisan-penulisan seperti ini yang kecil ya, seperti rupiah itu harus diperhatikan. Tidak perlu menggunakan titik, diperlukan harus disatukan, dikelola disatukan gitu ya. Ini kita skip saja, waktunya sudah mau habis. Nah, ini tujuan penulisan. Nah, di sini rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, ini penulis tidak perlu menggunakan huruf kapital, kecil saja, ya. Tidak perlu ada maka, timbul pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam sebagai berikut. Nah, bagaimana? Ini boleh kapital? Boleh, karena ini adalah kalimat tanya. Berapa besaran nilai guna? Ini kalimat tanya ya, berarti kalimat ini juga tapi kalimat tanya ini tepat. Nah, tapi kalau tujuan penulisan,
Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Boleh ini menggunakan tanda titik 2 karena pernyataan lengkap diikuti dengan uraian. Nah, tapi kita lihat apakah ini berbentuk kalimat, mengetahui kondisi keadaan dan masyarakat hutan mangrove Kampung Nipah titik dapat menentukan. Nah, sebenarnya ini kan bukan kalimat. Ini hanya predikat saja. Oleh karena itu dia tidak perlu menggunakan huruf besar dan tidak diikuti dengan tanda titik. Berarti ini uraiannya kecil saja. Nah, nanti di akhir boleh menggunakan tanda koma atau titik koma. Nah, kesalahan selanjutnya adalah di sini poin 1 2 3 4 5 6 dia menggunakan dapat. Tapi di sini mengetahui. Jadi harus disamakan. Kalau di sini mengetahui berarti di sini menentukan nilai guna, menentukan dan lain sebagainya. Jadi harus sama. Itu kesalahannya. Ya. Kemudian ada lagi di sini ya. Kita cek aja langsung terakhir. Nah, penggunaan tanda-tanda seperti ini tidak dibenarkan ya. Nih, tanda-tanda seperti ini. Kenapa? Karena kan tadi punya. Misalnya 5. Kalau 5 berarti kalau dia punya anak, punya subab berarti A kecil. Tapi karena di PKN STAN menggunakan angka, berarti di sini 1.1, berarti di sini 1.1.1. 1.1.1.2 gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau secara garis besar saya lihat kesalahannya masih di mana kepaduan antar paragraf, kohesi dan koherensi antar kalimat, tidak ada pengait kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, pilihan kata juga masih banyak salah seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, izin bertanya masalah daftar pustaka boleh? Boleh. Kan kalau mengambil referensi dari jurnal itu kalau memakai daftar pustaka itu ABA kan judul jurnal itu tegak ya Bu, bukan miring seperti judul buku. Nah, misalkan itu judulnya ada kata bahasa Inggris bagaimana Bu? Kalau judulnya bahasa Inggris tegak sama saja tidak perlu dimiringkan. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Sama aja kan itu dari jurnal. Kenapa tegak? Karena si jurnal itu kan yang dikutip itu kan teman-teman jurnal di dalamnya kan, bukan judul jurnalnya, tapi penulisan jurnalnya tetap dimiringkan kan. Misalnya nama jurnalnya jurnal tentang pajak. Nah, si judul jurnalnya dimiringkan, tapi penulisan judul penulisan judul dalam jurnal itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 atau misalnya penulis 1, penulis 2, penulis 3, penulis 4. Nah, yang akan teman-teman kutip kan judul si penulis 1 misalnya. Itu kan tegak ya. Nah, kalau si jurnalnya itu dimiringkan, penulisan dalam jurnal apa? Misalnya jurnalnya jurnal pajak. Nah, penulisan pajaknya, jurnal pajaknya dimiringkan. Tapi bab atau judul dalam jurnal yang kalian baca itu tegak. Meskipun itu menggunakan bahasa Inggris. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Oke, cukup. Waktunya sudah habis. Kalau tidak ada pertanyaan, saya harap nanti teman-teman bisa memperbaiki lagi, bukan proposalnya dalam KTTA, berarti harus lebih detail lagi, terutama dalam kepaduan antar kalimat dan paragraf, terutama pilihan katanya. Nah, ini juga contoh-contoh seperti ini nanti teman-teman akan menemukan contoh seperti ini di dalam UAS. Jadi UAS-nya seperti itu ya, detail itu harus diperhatikan. Nah, untuk minggu depan soalnya kita akan ganti lagi materinya ke materi pidato kalau tidak salah ya. Pidato atau nanti saya cek lagi ya. Kalau ada mau bertanya tentang proposal, tentang yang lainnya boleh japri saja. Atau misalnya dari grup juga tidak apa-apa ya. Seperti itu. Baiklah hari ini terima kasih teman-teman semuanya. Selamat istirahat, selamat sholat Jumat bagi yang menjalankan. Semoga hari ini sehat selalu, diberikan keberkahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.